ingin memberikan tutorial uji menggunakan SPSS. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Anggun Purnamasari dengan NIM 17250333. Perkenalkan, nama saya Vanessa Anggun Nirmalasari dengan NIM 172504112. Perkenalkan, nama saya Aldi Septiagi dengan NIM 17250014. Pertama kami akan uji validitas. Pertama, Analytics correlates bipalet. Masukkan ISKI 1 sampai total. Klik OK. Cara melihat data tersebut valid atau tidak dari R tabel, yaitu jumlah responden dikurang 2, karena jumlah responden kelompok saya ada 35. Jadi 35 dikurang 2, maka hasilnya 33. Lakukan, kita lihat R tabelnya. Di sini dari 33 kita ambil yang 0,33. Jika lebih dari 0,33, maka datanya valid. ISKI 1 dia lebih besar dari 0,33. ISKI 2 dia lebih besar dari 0,33. ISKI 3 dia lebih besar dari 0,33. ISKI 4 dia lebih besar dari 0,33. ISKI 5 dia lebih besar dari 0,33. ISKI 6 dia lebih besar dari 0,33. ISKI 7 dia lebih besar dari 0,33. Lanjut, kita akan memasukkan IQ 1 sampai total. Klik OK. Cara melihatnya sama kayak tadi. IQ 1 itu lebih besar dari 0,33. IQ 2 dia lebih besar dari 0,33. IQ 3 dia lebih besar dari 0,33. IQ 4 dia lebih besar dari 0,33. Terus klik Analytics, select bipalet. Kita akan memasukkan SPQ 1. Cara melihat datanya kayak tadi. SPQ 1 dia lebih besar dari 0,33. SPQ 2 dia lebih besar dari 0,33. SPQ 3 dia lebih besar dari 0,33. SPQ 4 dia lebih besar dari 0,33. SPQ 5 dia lebih besar dari 0,33. Kita akan masukkan SU1 dia lebih besar dari 0,33. SU2 dia lebih besar dari 0,33. SU3 dia lebih besar dari 0,33.
US1 dia lebih besar dari 0,33, SU2 dia lebih besar dari 0,33, SU3 dia lebih besar dari 0,33, US4 dia lebih besar dari 0,33. NB1 dia lebih besar dari 0,33, NB2 dia lebih besar dari 0,33, NB3 dia lebih besar dari 0,33, NB4 dia lebih besar dari 0,33. Semua data ini valid. Kami akan uji reliabilitas. Pencet analyze, scale, reliabilitas analyze. Terus kita masukkan ISKI 1 sampai ISKI 7. Oke. Maka hasilnya lebih besar dari 0,6. Maka reliabilitas, hasilnya reliabilitas gitu. Maka hasilnya reliabilitas. Terus kita langsung ke analyze. Terus IQ 1, klik OK. Maka hasilnya lebih besar dari 0,6 reliabilitas. Terus scale, lanjut tuh reliabilitas analyze. Kita masukin SPQ 1. Klik OK. Maka hasilnya lebih besar dari 0,6 reliabilitas. Terus lanjut ke scale, reliabilitas analyze. Terus kita akan memasukkan SU1. Klik OK. Maka hasilnya lebih besar dari 0,6 reliabilitas. Terus pencet scale, reliabilitas lagi. Kita akan memasukkan US1. Klik OK. Maka hasilnya dia lebih besar dari 0,6 reliabilitas. Terus balik ke scale lagi, reliabilitas analyze. Kita akan memasukkan NB1. Klik OK. Maka hasilnya lebih besar dari 0,6 reliabilitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas berfungsi untuk mendistribusikan semua data variabel berjalan normal atau tidak. Yang pertama kita ke analyze, regression, linear. Di sini kita masukkan independennya, X1 kita pindah, X2 kita pindahkan, X3 kita pindahkan, dan dependennya yaitu
Y1 kita pindahkan. Setelah itu statistik kita centang semua di bagian kanan. Di bagian kanan kita centang semua. Continue. Plots. Y-nya itu kita masukkan dependent. X-nya itu kita masukkan Z receipt. Setelah itu histogram dan normal probability kita centang. Continue. Save-nya kita centang unstandardized di bagian pojok paling kanan paling atas. Continue. Klik OK. Maka di sini akan keluar scatter plot. Di sini berdistribusi normal karena tidak membentuk pola tertentu. Untuk normal plotnya berdistribusi normal juga karena titik-titik yang berada di dalam kotak ini berdekatan dengan garis. Dan di sini ada histogram. Histogramnya berdistribusi dengan normal karena puncak di atasnya berada di antara 0. Setelah itu kita akan analyze lagi. Regression, linear. Karena Y1 sudah kita cari, kita sekarang mencari Y2. Kita masukkan Y2 di dependent dan kita klik OK. Untuk Y2-nya, scatter plotnya juga berdistribusi normal karena tidak membentuk pola tertentu. Normal plotsnya berdistribusi normal karena titiknya berdekatan dengan garis. Serta histogramnya berdistribusi normal juga karena puncaknya itu berada di antara 0. Setelah kita mencari Y2, kita mencari total Y. Di sini kita ubah dulu untuk independen dan dependennya. Untuk independen kita masukkan Y1 dan Y2. Untuk dependennya kita masukkan Y, total Y. Dan kita klik OK. Di sini juga scatter plot total Y berdistribusi normal karena tidak membentuk pola tertentu. Untuk normal plotnya berdistribusi normal karena titiknya berdekatan dengan garis. Dan histogramnya berdistribusi normal karena untuk puncak teratasnya ada di antara 0. Setelah itu kita akan mencari normalitas berikutnya, yaitu kita akan analyze non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Di sini kita masukkan unstandardized RES1. Kita klik OK. N-part testnya berdistribusi normal karena sig-nya itu bernilai lebih dari 0,05 untuk res pertama. Kita cari untuk res kedua, kita ke unstandardized res kedua. Kita klik OK. Di sini sig-nya juga di sini bernilai lebih dari 0,05 dan
dinyatakan berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Dan kita cari untuk unstandardized RES 3. Di sini berdistribusi normal karena nilai sig lebih dari 0,05. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji heteroskedasitas. Uji tersebut bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamat ke pengamatan lainnya. Ke pengamat yang lain, sebelum melakukan uji heteros tersebut, kita melakukan uji Bayesian. Uji tersebut berfungsi untuk mendeteksi apakah terjadi heteros nantinya dengan mentransform nilai residual ke ABSS. Yang pertama, kita pencet transform complete variable. Ini kita reset dulu. Lalu target variable kita masukkan ABS underscore RS1. Lalu klik arithmetic. Lalu klik 2 kali ABS. Lalu kita masukkan unstandardized yang pertama. Lalu klik OK. Kita ke transform lagi, complete variable, kita ubah jadi ABS kelas 2, karena kita akan masukkan unstandardized yang kedua. Kita klik 2 kali, lalu klik OK. Kita transform lagi, complete variable, kita masukkan ABS kelas yang ketiga, lalu kita ubah jadi unstandardized yang ketiga, lalu klik OK. Lalu di sini kita akan menguji heteroskedasitas dengan analyze, regression, linear. Lalu kita masukkan X1, X2, dan X3 ke dalam independen. Lalu dependennya kita masukkan ABS kelas yang pertama. Lalu di sini statik kita centang semua. Lalu continue, lalu ke plots. Di sini kita masukkan S receive. Lalu kita masukkan Z track. Ini kita centang juga. Terus continue. Lalu di sini jangan lupa di-uncentang ya. Terus continue. Lalu klik OK. Di sini kita bisa lihat titik-titik tersebut menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, dan di atas di bawah sumbu 0, berarti artinya tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Lalu di sini bisa dilihat nilai signifikasinya. Kualitas sistem X1 sebesar 0,078 lebih besar dari 0,05, yang artinya kualitas sistem X1 tidak terjadi gejala heteroskedasitas, dan nilai signifikan kualitas informasi X2 adalah 0,078.